Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya Yoga Di Pratama, founder Taman Baca Pohaci di acara Ngorbit, Ngobrol Literasi. Nah, kali ini kita tidak kedatangan sih sebetulnya, saling mendatangi Zoom ya, karena sekarang kondisi sedang PPKM darurat, dan virus sekarang sudah tidak jauh di sana, tapi sudah dekat di depan rumah, bahkan mungkin sudah ada di rumah virusnya. Mudah-mudahan penonton semua stay safe, sehat selalu. Baik, kita kedatangan tamu. Ini ada Kang Indra Suhendra. Assalamualaikum, Kang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Yoga, sehat Kang Yoga? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Kang Indra dan Siap, istri, siap. sehat ya? Alhamdulillah. Mantap, mantap. Siap. Nah, Aduh, teman-teman, Kang Indra ini sahabat saya. Beliau adalah seorang guru di Kota Bandung. Sekarang statusnya sudah ASN. Mantap sekali ya, masih muda, ASN, luar biasa. Kemudian aduh. dia juga aktif penelitian bersama Prof. Wahyu Sopandi, merupakan sebuah prestasi ya, karena memang jarang ada seorang guru yang ikut terlibat aktif dalam sebuah kegiatan riset. Nah, baik Kang Indra, di sini acara kegiatan Ngorbit ini diselenggarakan oleh Pohaci Foundation, Taman Baca Pohaci, eksklusif, ada di YouTube Taman Baca Pohaci, dan juga ada di Spotify Kurikulum Podcast Yoga. Jadi YouTube-nya ada di YouTube Pohaci, audionya ada di Spotify Podcast Kurikulum Yoga. Bisa nanti linknya Wah, ada di mantap. deskripsi. Baik, Siap, Kang siap Indra. banget. Oke. Oke. Nih, gimana Kang Indra sekarang ngajar daring? Apakah sudah mulai jenuh atau bagaimana? Boleh diceritakan? Wah, mantap nih tentang pembelajaran daring ya. Terima kasih nih Kang Yoga, sebetulnya sebuah kehormatan bisa bisa ngobrol di acara Ngorbit ini. Apa ya, kalau misalnya kita ceritakan tentang pembelajaran daring, pasti memang setiap personal guru, setiap personal sekolah gitu pasti punya ceritanya masing-masing ya gitu. Ya, begitupun dengan saya punya cerita struggle-nya masing-masing gitu. Ya seperti yang tadi Kang Yoga ceritakan bahwa memang alhamdulillah saya diangkat menjadi ASN di Kota Bandung ini untuk tahun anggaran 2019 dan terhitung Desember kemarin, dan mulai bekerja itu di bulan Februari, dan itu langsung benar-benar daring kan. Jadi belum tidak ada interaksi dulu dengan siswa sebelumnya. Saya masuk udah langsung daring gitu. Nah, itu menjadi sebuah menjadi sebuah tantangan, menjadi sebuah semacam motivasi ini bagaimana kira-kira pengalaman pertama saya menjadi guru kemudian dihadapkan dengan persoalan daring seperti ini. Nah, uh, boleh mungkin ya cerita yang memang benar-benar terjadi dan saya rasakan. Jadi waktu pertama itu masuk, saya awalnya mengira bahwa oh oke nih, Kota Bandung nih, pasti anaknya nih pasti keren-keren nih, pasti canggih-canggih nih. Wah, masa sih nggak bisa Zoom gitu, masa sih nggak bisa equip-equip yang lain, dan ternyata uh, kebetulan ya di sekolah saya itu belum terlalu sadar terkait dengan teknologi untuk anak-anaknya, sehingga itu menjadi sebuah permasalahan baru, sehingga agak kayak eh, sulit menemukan bagaimana kita memformulasikan pembelajaran daring yang baik, Hmm. sehingga akhirnya saya memutuskan dengan strategi eh, menyebarkan survei gitu Kang Yoga, menyebarkan survei kepada orang tua nih kira-kira apa yang mereka miliki gitu awalnya, karena kalau misalnya kita paksakan juga repot ya, kalau misalnya Di kita harus awal, Zoom, kalau misalnya di anak-anaknya awal nggak bisa semacam gimana kan. semacam tes diagnostik berarti gitu di awal ya. Jadi pas saya awal waktu itu sebelum saya mengajar gitu ya, karena kan masuk semester 2 tuh Betul. waktu itu. Jadi memang udah melanjutkan dari guru sebelumnya gitu. Makanya saya tanya dulu nih kira-kira yang pas dan mayoritas memiliki itu kira-kira bagaimana, dan akhirnya
WhatsApp Kang waktu itu. Oh, WhatsApp. Kayaknya pakai WhatsApp. Jadi saya membuat video pembelajaran, saya buat sendiri ya, maksudnya video pembelajarannya tidak copy link dari itu orang lain ya. Insya Allah saya selalu berusaha untuk membuat video Oh, sendiri lah gitu ya. luar biasa ini ya. Boleh nanti dicek ya. Nah itu kemudian ya di-share ke siswa, kemudian nanti diberikan tugas dan sebagainya. Tentu tiap ada mungkin hal yang salah satu kegiatan yang mencoba saya untuk tanamkan ke anak-anak, yang pertama adalah kebiasaan baik kan gitu. Jadi yang awalnya bentuk absen itu foto selfie ya. Jadi misalnya coba selfie gitu. Ya saya berpikir bahwa ya kalau misalnya hanya selfie mah bisa pakai foto yang kemarin gitu. Ya kan? Jadi awalnya absennya pakai Akhirnya selfie ya. Sebelumnya kayak gitu. Nah, ketika saya ini coba masuk, kemudian digantilah sistem itu dengan kebiasaan baik, yaitu misalnya kita jadi tiap harinya beda gitu. Misalnya kebiasaan baik hari ini membersihkan rumah misalnya, kita boleh nanti fotonya dikirim ya ke grup gitu. Jadi anak-anak dibiasakan untuk berkebiasaan baik gitu. Kemudian besoknya misalnya sholat duha, nanti fotonya beda lagi gitu. Ya, kalau memang gitu kan. Kalau kebiasaan baik memang nggak bisa fotonya itu aja ya, pasti beda. Iya betul. Dan tiap harinya kan beda-beda gitu. Betul. Tapi yang menarik tadi awalnya selfie. Itu ya absen pakai selfie. Jadi saya kebayang galeri foto di HP Kang Indra itu isinya foto selfie siswa semua ya. Iya betul. Jadi sekarang itu kalau melihat profesi orang itu bisa dari galeri HP-nya. Ada yang galeri HP-nya itu foto domba, berarti tukang domba gitu. Soalnya teman saya itu galeri domba hukum ternyata tukang domba. Benar. Jadi ini yang menarik yang saya tangkap poinnya, bahwa ternyata di Kota Bandung, kota kiblat pendidikan lah selain Yogyakarta dan Jakarta, ternyata untuk memakai Zoom itu memang cukup sulit begitu. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan? Apakah gaptek atau misalnya sinyalnya kurang? Tapi kayaknya kalau sinyal kurang enggak ada ya, karena ini di kota gitu. Kayaknya sih, kayaknya ya. Iya ya. Kalau misalnya kita tanya kenapa, ini agak complicated sebetulnya. Kalau misalnya kita tanya ya waktu itu Kang Yoga saya juga ada kejadian lucu gitu. Ketika beberapa anak kan saya coba ini ya minta untuk bergantian untuk mengumpulkan tugas karena khawatir ada kerumunan. Tanya kan, bisa Zoom nggak? Punya HP nggak gitu? Punya Pak, cenah. Bisa Zoom nggak? Enggak Pak. FF punya nggak FF? Ada Pak. Apa jadi? Oh berarti HP bukan masalah Kang Yoga. Kalau menurut saya ya HP bukan ada, masalah. Ya. Apa? FF bisa? FF ada Pak. Nah apa sih kalau saya itu? Oh berarti memang perlu ini kan kalau menurut saya mah perlu ada semacam komunikasi kerjasama antara orang tua dan guru kan, karena memang waktu itu kan waktu masuk di semester 2 jadi agak agak padat gitu ketika harus misalnya ini. Nah mudah-mudahan nanti ke depannya menjadi pelajaran lah untuk saya juga untuk bisa lebih mengembangkan lagi komunikasinya dengan orang tua, karena kayaknya kalau untuk device sih harusnya tidak jadi masalah kan. Kemudian untuk sinyal juga tidak masalah. Mungkin yang menjadi masalah adalah kuotanya mungkin, karena ya mungkin ada sedikit kendala terkait dengan bantuan kuota itu, khususnya di sekolah saya. Bantuan kuota tapi ada sempat sampai gitu ya ke anak-anak. Saya kurang tahu Kang, karena pas waktu saya ini memang tidak ada Kang, entah itu di mana gitu kesalahannya, apakah memang dari kita dari sekolah yang memang tidak memfollow up lah gitu, atau bagaimana, karena tidak ada bantuan kuota gitu. Hanya khusus di sekolah saya, mungkinnya nggak tahu di sekolah yang lain. Gitu. Kemarin saya baca di Twitter ini menarik banget. Di Twitter itu ada seorang guru les itu nge-tweet dan
itu ngeri sekali isinya. Jadi dia itu melihat siswanya itu kedapatan sedang nonton, mohon maaf, video porno menggunakan kuota dari Kemdikbud. Berarti kan Hmm. permasalahan kuota ada sebetulnya. Sudah Hmm. terselesaikan. Device-nya, HP-nya ada. Cuman ini kok bisa-bisanya gitu sampai nonton porno. Dan ketika ditanya, kamu nonton porno pakai kuota Kemdikbud, si anak itu tanpa rasa malu bilang, iri, bilang bos, nah gitu. Ngeri sekali kan. Ini wah persoalan karakter sekali. Jadi kalau dulu mungkin teman-teman mungkin ya nggak saya ya. Kalau dulu ada orang yang kedapatan nonton video yang seperti itu mungkin kan akan malu, tapi ini enggak gitu. Dan luar biasanya lagi yang menggunakan kuota dari Kemdikbud. Itu ngeri sekali. Itu di Twitter Iya ya. juga sempat viral itu ya. Nah, menurut Kang Indra, Iya sih. apakah Hmm. siswa Kang Indra atau rata-rata siswa di Bandung, Hmm. samplingnya mungkin kelas Kang Indra, seperti itu nggak karakternya gitu? Atau mungkin anak yang ditemui Kang Indra di jalan lah di Bandung, bagaimana sih Hmm. di masa pandemi ini secara karakter? Apa ya, kalau misalnya tadi berdasarkan kasus tadi ya, mungkin penyalahgunaan kuota itu pasti ada ya. Maksudnya berarti kan itu berawal dari kesadaran siswa ya sebetulnya, kesadaran siswa bahwa seharusnya kan ketika dikasih kuota itu digunakan untuk hal-hal yang positif gitu ya, untuk terutama untuk belajar gitu khususnya. Tapi ya itu kan kayaknya ya kalau menurut saya itu kembali kepada pengawasan orang tua, karena kita kan nggak tahu ya, kita udah berusaha semaksimal mungkin sebagai seorang guru memberikan materi, memberikan perhatian, memberikan metode pembelajaran yang sesuai gitu dengan siswa. Tapi ketika misalnya tidak ada tidak ada dorongan dari orang tua, maksudnya ya mau gimana gitu. Artinya bukan menyalahkan orang tua, bukan, tapi harus ada kesadaran penuh dari orang tua, siswa, guru, dan lingkungan gitu. Tetap gitu, karena kita harus kompak kan, jadi nggak bisa kalau misalnya sekarang kita ya apa ya, maksudnya ya edan-edanan gitu dalam menyiapkan pembelajaran, tapi misalnya orang tuanya abai gitu, orang tuanya kurang peduli gitu. Sulit juga Yang ya. penting nilainya bagus, karena kan nggak tahu ya, kalau misalnya kita kasih kuis, ya kita nggak tahu apakah itu siswa yang jawab atau orang tuanya kan. Nah itu berarti kan perlu adanya kesadaran dari orang tua. Terus lingkungan, juga lingkungan kan kalau misalnya sekarang misalnya lingkungannya ternyata kurang apa ya, misalnya anak-anak kan udah tahu sekarang lagi pembelajaran daring, tapi ya di lingkungan saya ini mah, di lingkungan saya anak-anak tuh jam 8 udah pada main bola. Maksudnya tuh kalian nggak belajar gitu, maksudnya berarti kan harus Lagi ada juga dari mungkin lagi lingkungan gitu. belajar olahraga itu, mungkin lagi belajar. Mungkin ya, aduh astagfirullah, sudah wae, bener bisa jadi sih. Kayak gitu kan. Poinnya itu yang pertama, kita harus menyadarkan anak dulu bahwa ini itu sedang belajar ya, jam belajar Betul. bukan jam libur, itu mungkin yang agak sulit ya. Mudah-mudahan memang pembelajaran ini segera bisa tatap muka, karena Iya saya sih. lihat memang kalau Betul. misalnya terus-terusan seperti ini ya jadi learning loss gitu. Jadi kemarin juga saya dapat cerita dari teman yang ngajar di Palembang di SMP, itu dia ngajar di SMP. Nah, yang kelas 6 daftar ke SMP itu ada 100 siswa yang mengalami learning loss. Di antaranya tidak bisa membaca, tidak bisa perkalian dan penambahan, bahkan penambahan juga nggak bisa. Ini sangat luar biasa, dan ini baru pertama kali terjadi, yang mana ada dalam 1 tahun ajaran baru terdapat 100 siswa. 100 siswa yang mengalami learning loss. Dan memang tidak terjadi di Kota Bandung. Begitu Kang Indra. Oke, baik. Saya akan ke topik lain nih. Jadi saya dengar juga Kang Indra ini selain aktif mengajar, juga aktif penelitian nih. Wah, luar biasa ini. Jadi, apa sih makna penelitian untuk seorang guru, apa sih Kang Indra?
Waduh, berat juga ya. Ya sebetulnya kan apa ya? eh saya juga sebetulnya bukan yang menjadi benar-benar inti ya gitu dalam suatu penelitian itu, hanya sebagai supporting system aja. Tapi memang di situ juga saya banyak belajar bahwa dalam penelitian itu kita bisa kita bisa melihat bagaimana sisi lain dari pendidikan kita sih kan gitu. Sederhananya mah karena kalau misalnya tidak ada kesadaran tentang riset itu, ya kita bakal kayak gini terus gitu. Maksudnya kita tidak, bukan, mungkin jangan jauh-jauh ke riset gitu ya, mungkin ke ke up to date-an saja gitu, up to date-nya nih. Maksudnya apa sih yang baru sekarang gitu. Misalnya tentang pembelajaran abad 21 atau apa gitu kan. Nah, sampai situ aja dulu. Mungkin kan eh, dengan rasa ingin tahunya seorang guru terhadap pembelajaran yang sekarang kan menjadi menjadi pondasi untuk menjadikan pembelajaran lebih baik gitu. Apalagi ke tahap penelitian kan dia mencoba bagaimana formulasi yang baik ketika pembelajaran ini dilakukan, dan dengan penelitian kita kan bisa dapat refleksi. Oh ternyata dengan seperti ini hasilnya seperti ini, dengan A hasilnya B, dengan C misalnya hasilnya apa. Nah dari situ itu menjadi refleksi ke kita, oh ternyata eh, ya, keadaan di lapangan seperti itu gitu. Dan apa ya, dan dengan adanya kita sebagai orang yang istilahnya ya, yang sebagai praktisi ya istilahnya, yang benar-benar di lapangan gitu, itu juga menjadi hal yang penting gitu kan, yang saya ketahui bahwa memang orang-orang yang di lapangan itu juga perlu terlibat, karena sebagai akademisi gitu ya kan, kita bekerja dengan akademisi nih, maksudnya orang-orang yang bukan tidak tahu istilahnya, tidak mengalami secara langsung di lapangan yang terjadi gitu. Terkadang suka ada perbedaan sudut pandang gitu. Kalau secara akademisi kan, oh bahwa guru tuh gini atau siswa tuh gini. Enggak kok, di lapangan tuh gini loh, di guru juga kayak gini, siswa juga jadi gitu. Makanya penting sekali ketika kita sebagai seorang praktisi ikut terlibat dalam kegiatan akademisi seperti itu kan. Memang jadi gap antara praktisi dan akademisi itu memang disadari atau tidak, itu sangat jauh ya, ada jarak gitu. Kebetulan saya juga pernah ada di dunia akademisi, juga pernah ada, dan sekarang sedang ada di dunia praktisi. Memang ada gap yang luar biasa begitu. Teman saya mau meninjau ulang tadi poin yang Kang Indra sampaikan, bahwa sebetulnya guru itu membaca hasil penelitian sudah langkah yang baik. Itu untuk mengupdate pengetahuannya tentang keilmuan pedagogik begitu ya. Apalagi melakukan penelitian, berarti penelitian sudah langkah kedua dari hasil bacaannya, kemudian dia uji cobakan atau melakukan penelitian. Namun faktanya di lapangan, Kang Indra, memang banyak guru yang bahkan tidak tahu cara melaksanakan PPK. Padahal sudah golongan 4 misalnya. Berarti kan kalau misalnya ditarik secara kenaikan pangkat gitu, udah berapa kali dia bikin PPK. Tapi sampai sekarang nggak ngerti harus satu siklus tuh berapa kali pertemuan dan harus berapa siklus juga masih nggak ngerti ini. Kira-kira apa sih yang menyebabkan menurut analisa Kang Indra ada guru yang sangat jauh dari dunia penelitian begitu? Oke. Apa ya? Mungkin kepada mohon maaf ya, kita nggak bisa mengeneralisir ketika ya, kita juga ya mungkin guru-guru yang udah senior mungkinnya, mohon maaf gitu, karena ya gimana tuh kan susah gitu ketika misalnya memang tidak ada kesadaran untuk hal situ. Kemudian apa penyebabnya ya, karena memang kultur mungkin kan, jadi kebiasaan yang menjadi dosa lama sih ya. Mungkin kita juga sebagai produk-produk dari
dosa-dosa lama lah guru-guru kita gitu. Dan bukan berarti kita juga tidak melakukan dosa ya sekarang, tapi ya inilah imbas dari pendidikan kita waktu dulu gitu. Nah, untuk guru yang memang kurang kesadaran ya berarti kembali kepada lingkungan sih Kang. Jadi kalau misalnya kita berada di lingkungan yang memang grow up gitu untuk mendukung ke arah sana pasti terpacu sih Kang, karena dan juga teman beberapa sekolah gitu ya yang memang guru-gurunya itu Kang waduh luar biasa banget, tidak mengenal usia, pegang laptop sendiri-sendiri, dia buat pembelajaran yang memang wah sih keren banget gitu ya. Nah saya di situ berpikir bahwa dulu ya kita sebagai apa ya, sebagai ya Kang Yoga juga sebagai akademisi dulu suka menyalahkan nih guru yang selalu membuat pembelajaran secara konvensional, guru yang ini terlalu menyalahkan gitu, terlalu jadi dalam sebuah penelitian itu terlalu benar-benar mengkambing hitamkan seorang guru gitu. Nah sekarang kita jadi guru nih kayak merasa enggak kok, enggak kayak gitu. Ada juga kok guru yang keren, guru yang kayak gimana dulu yang dimaksud dalam artikel Anda gitu, atau misalnya penelitian Anda guru yang mana dulu gitu. Karena ada juga kok guru yang memang keren gitu, guru-guru yang memang mau update, ya berarti kembali kan ke lingkungan gitu. Jadi bukan hanya tentang usia atau background pendidikan, tapi juga lingkungan gitu. Filter ya, karena kebiasaan yang menganggap bahwa penelitian itu hal yang sulit. Tapi tadi poin yang bagus dari Kang Indra memang itu menegaskan sekali lagi bahwa ada gap antara akademisi dan praktisi. Mungkin saja para guru-guru itu tidak mendalami penelitian karena memang kurang sosialisasi dari akademisi. Jadi guru-guru itu hanya hadir pada saat mohon maaf ini cek. Nah, jadi guru-guru itu hanya hadir pada saat latar belakang penelitian gitu. Jadi guru-guru itu hadir di latar belakang. Iya. Dan memang itu fakta. Saya ngobrol dengan akademisi, dengan dosen lah katakanlah, memang rata-rata teman saya yang dosen itu menganggap remeh pekerjaan guru. Jadi dosennya pun, dosen itu kan yang akan melahirkan guru. Orang-orang yang akan melahirkan gurunya pun menganggap remeh profesi pendidikan. Itu ibarat seorang ibu yang sedang mengandung, kemudian si ibu tersebut menganggap anaknya itu lemah dan tidak berdaya apa-apa. Otomatis ketika lahir, ya anaknya itu akan lemah dan tidak berdaya apa-apa. Mungkin itu jadi salah satu faktor terbesar kenapa kenapa guru tidak bisa banyak menjadi peneliti. Dan memang ketika saya juga bergabung dengan teman-teman di LPMP, kemudian ada di sekolah kalau di Cimahi atau Cimahi Mandiri, itu memang seperti kata Kang Indra tadi, guru-gurunya luar biasa dan hebat. Nah, mudah-mudahan memang kesadaran untuk, kalau saya dari awal, kalau saya sejak dulu memang berpandangan bahwa saya itu ingin menjadi praktisi yang akademis dan akademisi yang praktis. Itu yang selalu saya pegang, supaya ketika saya misalnya jadi akademisi, ya saya harus praktis gitu. Dan ketika saya menjadi praktisi, ya saya harus akademis. Saya harus cinta ilmu pengetahuan. Dan itu memang mungkin selain budaya tadi, memang ada faktor bahwa gap antara akademis dan praktisi terlalu jauh begitu, Kang Indra. Betul, Kang. Jadi saya juga suka meng-quotes itu terkait dengan saya adalah praktisi yang akademik dan akademisi yang praktis juga suka di-quotes nih. Jadi Kang Yoga mantap memang. Waktu itu pernah ngobrol ya kita tentang itu. Oh, pernah ngobrol ya? Oke. Benar. Jadi itu benar banget sih harus kayak gitu. Kayak gitu. Oke, Kang Indra. Jadi mantap nih Kang Indra, guru SD, tapi penelitian ya. Topik penelitiannya apa tuh Kang Indra yang sering dikaji? Oke, jadi waktu kesempatan memang waktu itu ya kita pas waktu masih di perkuliahan. Jadi saya terlibat aktif dalam penelitian pengembangan model Radek, Kang. Nah, Kang Yoga juga kan tentang itu ya, desisinya ya. Kebetulan juga pembimbingnya sama. Yang terhormat, ya, alhamdulillah Prof. Wahyu Sopandi, yang memang sudah memberikan banyak sekali lah pembelajaran untuk kita. Jadi memang penelitian yang
selalu digadang-gadang adalah tentang pengembangan model Radek gitu. Model Radek itu jadi jangan sampailah saya harus menjelaskan model Radek, itu bukan kompetensi saya untuk menjelaskan hal itu gitu. Tapi pada intinya penelitian itu adalah bagaimana kita atau ya peneliti menyelesaikan permasalahan yang ada di siswa gitu, terutama dalam bidang literasi ini, karena kita ya melihat background PISA kita, hasil PISA kita sangat rendah, sehingga ya permasalahan literasi kita sangat rendah. Kemudian guru kurang jam atau kekurangan jam untuk mengajarkan semua pembelajaran di kelas gitu. Nah, sehingga dengan adanya model ini mencoba untuk menjawab permasalahan-permasalahan hal itu. Kalau misalnya ingin lebih tahu, ya di follow aja sosial medianya, bukan sosial medianya ya, kegiatannya gitu. Karena kalau untuk sampai menjelaskan mah, wah jauh gitu. Wah, enggak lah Masih ya. salah, Indra juga tapi memang intinya tentang itulah, tentang tentang model Radek ya. model Radek, betul. Oke, ini saya mau Bang Yoga juga ya waktu itu tentang Radek kan, benar. kalau saya sih model kodek. Iya, iya. Oke, itu memang model yang luar biasa. Nanti kita akan bahas khusus dalam satu pertemuan. Nah, harus ada sih, harus ada khusus. Nah, saya akan lompat pada saat Indra penelitian itu, apakah Indra merasa ada apa ya, misalnya kultur yang berbeda antara ketika bersama researcher, bersama peneliti dengan bersama guru di sekolah gitu. Apakah berbeda atau apa yang berbeda atau apakah sama-sama aja gitu? Oh, wah ini seru nih. Apa ya? Ya Kang Yoga bisa rasakan sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita di sekolah gitu ya, ya mohon maaf gitu. Ya paling juga ngobrol masalah apa sih? Masalah Pusing biasanya masalah. bangol gitu, masalah Jadi beda lah. Maksudnya ketika kita bersama dengan para akademisi gitu ya. Jadi ngobrolnya tuh terkadang suka merasa naon sih nuki we diobrolkeun menit penting gitu. Kadang ya, bener tuh. Iya benar. Jadi kadang naon sih ngebahas masalah nuki asa terpenting, tapi justru dari situ gitu, dari situ menghasilkan sebuah ide sehingga oh ternyata itu sepele nya nuki oge apa ya contohnya namanya kalau model misalnya anaknya, maksudnya sikap anak, respon anak gitu istilahnya terhadap suatu pembelajaran, ya bahas gitunya. Ya. Tapi bisa didengkun oke bener penting gitunya. Ada jadi campur bahasanya. Tapi kalau misalnya dengan ya mungkinlah Kang Yoga juga merasakan sendiri bahwa belum ada obrolan sampai ke arah sana gitu. Kalau misalnya perbedaan itu mah paling di situ, Kang. Kalau kita ngumpulnya dengan itu dan dengan ini, gitu. Wah, tuh Kang Yoga juga mungkin merasakan kan kumaha. Aduh, saya lupa lagi. Ya. Oke, mantap sekali. Oke. Nah, jadi Kang Indra ini memang senang penelitian ya. Jadi mudah-mudahan nanti di sekolah teman-teman yang lain bisa diajak itu untuk melaksanakan penelitian ya. Karena mudah-mudahan tugas guru ya untuk melaksanakan publikasi sekarang. Banyak jurnal yang menerima afiliasi dari sekolah gitu. Itu jadi kabar baik untuk teman-teman guru supaya bisa sering-sering melakukan publikasi ilmiah, karena insya Allah sih apalagi penelitiannya memang seperti PTK dihususkan di kelas kita nggak akan banyak mengganggu ya, akan banyak mengganggu waktu kita gitu. Itu mah bukan ke guru, ke saya juga kan harus, itu mah saya juga jarang nulis. Untuk pribadi saya itu mah aduh luar biasa. Kang Indra ini memang selalu merendah gitu, sebetulnya karyanya luar biasa ini. Oke. Nah, jadi saya akan lompat nih. Saya dengar Kang Indra sekarang buka ini ya, usaha pembuatan baju ya. Ini saya dengar
Akunnya apa? Itu Guru. bajunya bagus tuh. Wah, gitu. Saya mau bridging ke sana sebetulnya, tapi tadi Siap, siap. jadi sekarang saya Oke, oke, gitu aja. pakai baju dari produknya Kang Indra, guru.id. Ya bangga. Mana, mana. Saya Siap, guru, siap, saya siap. bangga bersepeda ini. Wah mantap. Jadi Indra selain guru, peneliti juga seorang entrepreneur. Wah ini Ada. role model yang luar biasa bagi anak muda. Nih bagi Mantap. seorang, khususnya seorang guru. Jadi di samping kita bisa melaksanakan pembelajaran, terutama membuat media sendiri ya tadi Kang Indra, tapi Kang Indra juga bisa membuat usaha ya, bisa jadi entrepreneur sejati. Nah itu awalnya gimana Kang Indra bisa terpikir membuat sebuah usaha? Siap, siap. Wah, ini mantap, mantap. Sebelumnya terima kasih banyak nih, Kang Yoga nih udah mau masuk ke sana. Jadi gini, Kang dan juga teman-teman semua. Jadi apa ya? Berawal dari hobi sih. Jadi bukan hobi ke kaosnya justru, Kang. Jadi saya tuh nggak ngerti masalah kaos gitu ya. Terus model-model yang sekarang lagi tren, kemudian gimana. Justru berawalnya itu dari senang ke desainnya. Jadi saya itu memang senang di dalam mendesain, tapi bukan berarti juga jago desain ya, enggak, cuman senang aja, senang mendesain gitu, senang ulik-ulik software-software yang memang untuk mendesain, membuat video, membuat gambar, itu sehingga dari situ saya berpikir ya, buat apa ya kalau misalnya kita kan sekarang jadi guru ya, terus senang gitu. Jadi nanti bolehlah di follow ya, nanti kami juga bisa bawa bridging ke sana. Nah, Ya, dari situ juga berpikir nih, kalau misalnya digini-gini aja nggak memberikan manfaat gitu. Kalau misalnya ya kayak misalnya desain poster, desain banner ya itu udah pastilah gitu. Maksudnya membantu teman-teman dan juga dosen yang memang mau buat poster, bahkan cover buku dan sebagainya, itu juga pastilah seneng gitu ya bisa. Cuma kalau itu kan sekali gitu, maksudnya sekali desain udah selesai gitu. Nah, dari situ berangkat bahwa apa sih kira-kira yang bisa bermanfaat gitu ya untuk orang lain, untuk saya pribadi. Nah, saya berpikir juga, nah apa ya kalau misalnya kaos nih. Kalau misalnya ngikutin desain-desain yang sekarang mah udah nggak kejar gitu. Kayak misalnya desain-desain yang anak muda banget gitu ya. Yang wah udah macem-macem lah sekarang mah. Udah Atta banyak. Halilintar, Atta Halilintar. Gitu kan udah wah sulit itu. udah sulit itu mah. Nah, ya kenapa tidak gitu, sedangkan saya guru, sehingga ya minimal kalau misalnya ini yang lebih bisa bermanfaat untuk guru, terus untuk ya minimal pantas lah gitu untuk dipakai seorang guru, ya akhirnya lahirlah guru.id ini gitu. Di situ juga memberikan apa namanya option kepada guru-guru, nggak usah guru juga sih, maksudnya orang-orang yang memang ingin aja gitu, boleh mahasiswa, boleh apa, yang memang ingin aktualisasi diri aja gitu dengan hadirnya kaos gitu ya, dengan desain ini sih, karena rencana juga bukan hanya kaos gitu, kedepannya bisa ke jaket atau bahkan ke kemeja gitu dan Oh, sebagainya. ini ada kan Gitu. saya tahu La Docente itu jaket juga, Hmm, jaket tuh. nah itu kalau itu jaket kalau tapi itu mah wah udah di atas lah, itu mah udah sulit banget. Mantap. Gitu Jadi kan. brandingnya itu guru ya, brandingnya itu nanti si Betul. nanti mungkin Jadi kemeja. positioningnya di situ. Ini menarik juga nih, Kang Indra itu desain grafis juga mahir. Nah, karena kita ketahui keterampilan ABA 21 untuk guru itu sekarang bertambah lagi jadi 4 yang baru. Yang pertama public speaking, kedua desain grafis, ketiga videografis, editing video, mohon maaf, dan yang keempat itu adalah coding. Tadi Kang Indra desain grafis. Empat kemampuan itu memang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, sehingga memang sekarang ada aplikasi Canva misalnya itu memberikan sebuah fitur untuk guru agar bisa menggunakan aplikasi tersebut secara free dan gratis gitu. Mantap sekali itu. Betul kan, betul betul. Nah itu juga Canva
apa sih sering juga digunakan Oh, karena lebih simpel gitu ya. Jadi bisa. harusnya sih semua orang bisa sih, harusnya semua orang bisa. Jadi dengan Canva lebih simpel gitu, nggak terlalu ribet seperti Adobe gitu yang harus benar-benar apa ya, benar-benar ngulik dulu gitu. Nah, ini saya lihat apa artikel-artikelnya, lihat baju-bajunya dari Kang Indra ini teacher ya, guru-guru. Jadi apa sih misi yang hendak dibawa oleh brand guru.id ini? Jadi gini, Kang, untuk guru.id ini memang saya berencana memang kayak per seri gitu kan, per seri kan. Nah ini, Wih, mantap. ini artikel pertama nih. Sebetulnya sih kalau dari apa sih namanya, dari kata-katanya memang bukan original dari saya sih, memang maksudnya saya juga dari nyari ide di berbagai sosial media, cuman dikemas ulang gitu, desain ini sehingga jadilah baju ini. Kemudian kalau misalnya terkait dengan misi ini, rencana memang guru.id ini akan lahirnya per seri gitu Kang. Jadi berawal dari siapa dulu itu guru, kemudian nanti ke depannya membahas guru dari jenjang SD, mungkin dari guru jenjang SMP, SMA bahkan gitu. Atau nanti per mata pelajaran gitu. Jadi bangga gitu ketika misalnya saya nih, misalnya guru SD, wah bangga ada untuk guru SD. Misalnya saya dari guru SMP, khususnya matematika, nanti ada artikelnya gitu. Jadi memang Gitu. tujuannya untuk membuat guru itu bangga terhadap profesinya ya melalui kaos ini. Betul, Karena banyak betul. juga di antaranya guru yang tidak bangga dengan profesinya. Banyak saya Iya. temui, misalnya guru-guru senior nih di sekolah saya itu selalu menjelek-jelekan profesi guru dan tidak mau anaknya jadi guru. Tetapi mereka Padahal dia guru. hari digaji pemerintah atas profesi guru. Jadi itu Betul. memang perlu banyak brand-brand yang mengangkat profesi ini ya, Kang Indra. Betul, dan mudah-mudahan Kang kedepannya juga saya bisa apa ya, selain menyediakan aparel gitu ya atau t-shirt dan sebagainya, juga bisa membantu gitu teman-teman semua yang kalau misalnya punya kegiatan pendidikan gitu, ingin support atau ingin apa istilahnya kerjasama, siap lah gitu, karena ya buat apa juga ini kalau misalnya tidak bisa berbagi dengan orang gitu. Makanya kan kalau misalnya Kang Yoga nih juga dulu sebagai ketua ini international conference gitu ya, agak sulit gitu ketika mencari apa sponsor yang memang arahnya ke sana gitu, arahnya ke guru gitu, arahnya ke pendidikan tuh agak sulit gitu, meskipun mungkin ada ya sebetulnya. Nah makanya saya juga ingin bisa support kegiatan-kegiatannya. Salah satunya itu yang saya guru bangga bersepeda, itu juga hasil dari kolaborasi bersama. Wah, mantap, mantap. Jadi memang Kang Yoga ceritakan tuh saya ceritakannya. Jadi memang bangga bersepeda ini adalah buku dari guru Kang Yoga, guru saya gitu. Itu Pak Dr. Bobiar Bentar lagi mengeluarkan buku, profesor mudah-mudahan segera mengeluarkan buku yang kata beliau receh sebetulnya buku itu, tapi banyak testimoni wah tidak sereceh itu ternyata gitu. Nah saya juga merasa wah harus harus di up juga nih, makanya Pak gimana nih kalau misalnya kita buat official merchandise-nya nih, oh boleh. Nah akhirnya lahirlah desain yang memang sih gambarnya juga berdasarkan dari buku cover buku itu kan. Nah, jadi kolaborasi antara Guru ID dengan Pak Mubiar, akhirnya mengakhirkan seperti itu. Nah itu juga bentuk apa ya, bentuk support gitu. Makanya mudah-mudahan ya selain juga senang baca bukunya, juga bangga ketika bersepeda gitu ya atau kegiatan yang lainnya. Wah, bajunya bagus, gitu. Jadi dapat gitu aktualisasi dirinya gitu sebagai seorang guru gitu. Karena kan belum ada ya, kayaknya belum ada gitu. Meskipun ada mungkin. Gitu Kang.
memang jarang ya brand yang memang fokus ke guru. Wah, luar biasa sekali. Kang Indra ini membantu menaikkan profesi ini agar lebih mulia baik secara ilmiah maupun Betul. secara non ilmiah ya melalui pembuatan Hmm, atau baju-baju buku yang luar biasa ini Kang Indra. betul, karena miris gitu. Mirip betul. Gimana gimana? Atur nuhun pisan Kang Indra bincang-bincang sore yang menarik Siap, siap. yang ingin kita bahas tapi karena waktu berhubung sudah mau maghrib ini kita harus Ya, menjadi ya, kurang ya. Nantilah mudah-mudahan ada part 2-nya ya. nanti ada part saja. Oh, mudah-mudahan ini trending ya, trending di alam. Trending lah. Terima kasih Kang Indra Siap, sekali siap, lagi sehat selalu, stay siap, safe. siap. Mudah-mudahan selalu sukses dalam bidang penelitian, pembelajaran, dan juga dalam bidang wirausahaannya. Nah, satu Siap. pelajaran penting dari Kang Indra bahwa kita menjadi guru itu tidak bisa atau namanya kita tidak kita bisa melakukan berbagai kegiatan ketika menjadi guru, tapi tanpa mengurangi esensi dan substansi profesi itu tersendiri. Bahkan justru lebih meningkatkan harkat derajat profesi itu sendiri. Hebat sekali Kang Indra ya. Sekali lagi sukses selalu. Teman-teman jangan lupa subscribe, follow Instagram Pohaci Foundation. Kemudian kalau PPKM darurat ini sudah berhenti, ditunggu kehadirannya di Taman Baca Pohaci yang beralamat di Kampung Cibiru, RT 5 RW 5, Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Buka dari pukul 8 sampai dengan pukul 6 sore. Kemudian setiap minggunya ada kegiatan bedah buku. Ditunggu di Taman Baca, mudah-mudahan kita selalu sehat dan bisa meningkatkan atau memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.